tanah Sumatera Barat yang melahirkan begitu banyak sastrawan yang dulu kita hanya belajar lewat pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Hari ini untuk pertama kali saya menginjakkan kaki di tempat ini dan saya dari tanah timur Indonesia atas nama pendidikan, atas nama pelajaran kita dikasih tahu, dan atas satu bahasa Indonesia kita mengenal bahwa kita kaya. Negeri kita kaya akan budaya, bahasa, dan juga sastra. Negeri di mana lahir para pujangga hebat, mulai dari pujangga pra 1920, pujangga lama, pujangga baru, dan juga angkatan 45, angkatan 66, angkatan 80, dan angkatan reformasi. Dan sebagian besar, tidak mengurangi rasa hormat saya buat yang lainnya, ada di tanah Sumatera dan juga di ranah Minangkabau khusus. Luar biasa. Pepatah bilang, dari bahasa orang mengenal bangsa. Dan sebelum melanjutkan apa yang saya sampaikan, saya mau memberikan sebuah syair. Suatu ketika saya ada di kereta ekonomi, maklum waktu itu saya masih berkantor mahasiswa, dan kereta ekonomi Surabaya menuju Bandung. Dan sampai di Bandung, karena kereta ekonomi itu pintunya terbuka, di setiap pos akan berhenti. Dan suatu ketika ada yang naik dengan kulit saya yang berwarna coklat, rambut yang agak keriting, rambut yang agak ikal. Mereka kemudian berkesimpulan, ini orang seberang, orang rantau. Tapi dalam bahasa Sunda mereka berkata-kata. Dan di situ saya tahu bahwa ada sebuah rencana, karena mohon maaf, mereka naik dengan tampang yang tidak biasanya. Dan kemudian dengan gestur mereka yang tidak biasanya, saya kemudian mendengar dari bahasa mereka. Mohon maaf, dalam bahasa Sunda mereka bilang, dibereskan mereka-nya kumane, artinya beresin saja sama kamu. Dan waktu itu saya mengambil langkah untuk ini gimana ya caranya. Tapi syukur saya bisa berbahasa Sunda dalam tatanan yang lebih halus, dalam tingkatan yang halus. Saya bertanya kepada ibu penjual yang ada di situ. Saya tanya, ibu, badai liren di mana? Ibu mau turun, tapi dalam bahasa Sunda yang halus. Serta-merta ada yang tadi sudah berencana buruk, tiba-tiba dia tanya, teteh dari mana? Saya bilang, saya anak Bandung. Teteh mengerti bahasa Sunda? Saya bisa bahasa Sunda karena saya besar di Bandung, saya lahir di Bandung, padahal saya lahir di Maluku. Di tempat jauh di sana, ombak pukul-pukul pulau-pulau. Dan akhirnya apa? Mereka turun dan kemudian berteriak, gelo, rahasia orang gesnya hokali, dalam bahasa yang agak kasar. Gila, rahasia kami sudah terbongkar, sudah ketahuan. Dan itulah tajamnya bahasa, itulah tajamnya tutur kata. Dan sastra itu membentuk budi, sastra itu memperhalus perilaku. Amin. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk para pujangga yang ada di sini dan juga Universitas Negeri Padang jurusan bahasanya. Dahsyat, sangat exciting. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, di hadapan hadirin yang luar biasa dan para tokoh pendidikan, budaya dan sastra dari berbagai penjuru negeri dan dunia, saya menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan atas terselenggaranya peluncuran 2 buku puisi monumental, Beauty, Love, Beauty, and Humanity, The Voice of the Voiceless, dan karya Ibu Leni Marlina dan Delula Jaka karya Bapak Ibu Suparman yang luar biasa dalam satu panggung perayaan dan ruh kemanusiaan yang
akan kita lalui. Buku ini bukan hanya sebuah antologi puisi. Ini adalah gema sunyi dari suara yang selama ini tidak terdengar. Ia adalah nyala dari hati yang menyala, yang menolak diam di hadapan luka kemanusiaan. Dalam baitnya, kita menemukan denyut dunia dari luka Palestina hingga keheningan yang ada di tanah Biak sana. Dari cinta yang lembut hingga amarah yang reflektif. Inilah kekuatan puisi. Membentuk jembatan batin antara yang jauh dan dekat, dan antara yang asing dan yang akrab, antara keindahan dan kenyataan. Para undangan yang saya banggakan, sebagai pemimpin dan wilayah yang kaya akan khasana budaya dan nilai yang luhur, saya merasa sangat terhubung dengan semangat yang disusun dalam buku ini. Di Talibar sebagaimana di Biak, di seluruh pelosok negeri, kami sangat yakin bahwa sastra bukan sekedar sebuah ekspresi, melainkan sebuah kekuatan peradaban. Sastra itu merupakan pelita bagi negeri dan pelita yang menerangi batin, membentuk kesadaran dan memperkuat karakter dan demi bangsa yang kita cintai. Bapak Ibu, berawal dari salah pencet, saya akhirnya hadir di sini. Tapi saya percaya bahwa itu bukan kebetulan. Saya ada dalam Suara Anak Negeri di grup itu. Dan waktu saya sementara berpidato di depan seperti ini, HP saya hidup dan saya matiin. Ternyata HP itu hidup di grup ini. Dan waktu saya matiin, emoji yang macam-macam itu muncul, dan setiap kali bersentuhan dengan tubuh saya, emoji itu keluar di grup. Lalu saya ditegur oleh Pak Larang Masih, dan dia bilang, itu kamu sengaja atau tidak? Sampai itu muncul gambar-gambar aneh. Ayo dihapus segera. Itu memalukan. Saya sangat malu. Tuh, kenapa kayak begini, gambar-gambar yang tidak wajar muncul. Lalu saya minta maaf, baik lewat pesan tulisan maupun pesan suara, dan itu dimaklumi. Dan berawal dari situ saya ditawarkan untuk datang ke sini, dan karena saya tertarik, bukan hanya tertarik, saya pelaku dari seni dan budaya, tapi khusus untuk seni dan budaya Tanimbar, saya ingin juga mau lebih kaya. Untuk itu saya datang ke sini karena negeri kita punya perbedaan yang begitu banyak, namun perbedaan ini justru sebuah kekayaan besar. Mari kita jaga dan lestarikan selalu. Pada kesempatan ini juga saya akan memberikan apresiasi kepada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor, juga komunitas Suara Anak Negeri dalam mendukung suara-suara yang otentik dari pelosok Indonesia, bahwa mereka adalah anak-anak negeri, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marginal. Mereka juga punya hak untuk menyampaikan narasi mereka sendiri, bukan sekedar menjadi objek pemberitaan. Apresiasi saya juga berikan kepada Ibu Leni Marlina melalui El Humanity, karena telah menyajikan karya yang menyentuh tempat dimensi utama kemanusiaan. Dimensi-dimensi itu antara lain kemanusiaan dan refleksi yang memberi ruang hening di tengah hiruk-pikuk dunia luar biasa. Keindahan dan keajaiban yang mengajak kita untuk merenungi semesta dalam hal-hal yang kecil. Perjuangan untuk kemanusiaan yang mengajak kita untuk berdiri bersama dengan yang terpinggirkan. Cinta sejati yang melampaui waktu, sekat budaya, batas geografis, dan bukan sekedar karya, tetapi panggilan sebuah undangan untuk berhenti sejenak, merenung dan memulihkan nilai-nilai yang mulia. Buku ini saya percaya
akan bergema jauh melampaui auditorium ini, menyentuh hati para pembaca dan menggerakkan nurani dan menjadi suluh dalam dunia yang tengah gamang. Saya sangat tersentuh. Saya punya sanggar, namanya Sanggar Seni dan Budaya Tiviso. Saya bergerak dengan anak-anak yang terpinggirkan, anak-anak broken yang tidak punya orang tua, entah ayah atau ibu, pangkat ayah dan ibu. Ada juga orang tua, namun mereka tidak dianggap, tidak dididik dengan baik. Saya mengumpulkan mereka, dan anak-anak itu saya himpun dalam sanggar, dan saya menatap bahwa lewat seni, budaya, bahasa, mereka tampil sebagai anak-anak yang percaya diri. Dan saya percaya bahwa lewat seni budaya, dia akan membuat orang menjadi terbuka dan bisa berekspresi dengan cara-cara yang wajar dan beretika. Kemarin kami mengirim satu ke Northern Territory untuk menenun, dan yang saya pakai ini adalah tenunan yang kami buat sendiri di sana. Saya adalah salah satu penenunnya. Di bulan September, insya Allah kami diundang ke negeri Belanda untuk pentas seni dan budaya, dan anak-anak itulah yang akan saya bawa ke sana. Mudah-mudahan begitu banyak jalan bisa terbuka agar kami bisa datang ke sana memperkenalkan Indonesia dari pintu selatan negeri yang hari ini diam gamang tak terperhatikan. Namun di momen ini saya percaya kita semua akan saling tahu dan kita saling support demi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Para undangan yang saya banggakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, salam hormat dari Bapak Bupati. Beliau ada kegiatan di Manado, dan saya berharap bahwa kehadiran saya tidak mengurangi nilai yang akan kita tempuh bersama. Saya mengucapkan selamat dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu Leni Marlina dan Bapak Yusuf Ahmad atas sumbangsi mereka yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia dan kemanusiaan global. Semoga karya-karya ini terus hidup dan menginspirasi lintas budaya dan tentunya lintas. Oh, Ibu Wakil Bupati juga serahkan sama sambutan dari rektor. saya. Gubernur ada juga yang dia bawa. Mohon izin dan konfirmasi ya Pak, ya apakah betul atau salah? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.